Berlari di belakang, saya di depan. Satu perahu, kami dua dayung. Kemudian baru saya mengerti, dia memang Tuhan punya cara yang luar biasa. Shalom, jumpa lagi dengan kami podcast P3W GKI Suara Perempuan untuk Semua. Dalam rangka memperingati 60 tahun P3W GKI di Tanah Papua. Di siang hari ini kami akan bincang-bincang dengan seorang senior dari P3W GKI. Nah, sekarang ini suasananya agak lain karena kami tidak berada di kantor pusat pengembangan dan pembinaan wanita GKI di Padang Bulan, tetapi saat ini kami ada di rumah keluarga Ibu Werimon Baker di Waena Kambolker. Baik, di siang hari ini di episode kelima kami akan bincang-bincang dengan satu tamu spesial kami, yaitu orang yang sebenarnya tidak asing lagi bagi kami karena beliau adalah seorang yang selalu memberikan nasihat, semangat kepada kami. Langsung saja kita sapa Ibu Tina Damimito telah hadir di sini. Apa kabar Mama Tina? Baik-baik. Baik. Mama sehat. Terima kasih. Iya. Puji Tuhan. Iya. Sekarang ini walaupun Mama masih di rumah saja, sekarang usia Mama sekarang sudah masuk 82 tahun ya. Iya. Jadi ini senior sekali di dalam P3W GKI. Kami senang sekali siang hari ini Mama bisa hadir dan berbicara di dalam podcast P3W GKI Suara Perempuan untuk Semua. Mama Tina, kami mungkin sedikit flashback, lihat lagi ke belakang. Sekarang ini P3W sebentar lagi akan masuk usia 60 tahun. Jadi kami mau cerita-cerita sedikit dengan Mama. Mama Tina, kalau saya bisa bayangkan dulu Mama masih seorang gadis belia, gadis muda, terus kemudian dari kampung dikirim ke kota untuk sekolah di sini, terus kemudian di tempat lagi yang lain, terus kemudian akhirnya Mama ditempatkan di satu pusat yang Gereja Kristen Injili namakan Pusat Perempuan di situ. Nah, kira-kira Mama bisa cerita, karena kalau saya bayangkan kondisi saat itu tuh untuk perempuan-perempuan di Tanah Papua waktu itu irian ya. Apalagi baru masuk ke NKRI. Jadi itu sulit. Mungkin ini kesempatan yang tidak dimiliki oleh semua perempuan yang ada di kampung-kampung, apalagi untuk bisa keluar dari kampung. Tapi pada saat itu Mama bisa keluar dari kampung sampai ada di pusat yang namanya sekarang P3W GKI. Silakan Mama cerita sedikit. Pasti semua sobat perempuan di luar sana juga ingin dengar bagaimana kisah itu. Terima kasih untuk kesempatan yang begitu indah. Ya. Perkenankan saya, izinkan saya untuk mulai dengan cerita tentang diri saya sedikit. Melalui pendidikan. Pada tahun 1953, saya keluar dari kampung. Itu atas perjuangan Bapak dan Mama. Saya sudah tamat sekolah 1 tahun di luar, tetapi ada kesempatan untuk kelas kami harus masuk kembali sekolah. Semua tidak masuk, tetapi Bapak dan Mama saya berjuang harus kembali sekolah. Akhirnya tahun 1953 ujian di Oka dan saya lulus. Dan pertama kali tahun 1951 ujian, semua dari kampung jatuh ujian. Bapak saya berjuang kepada Bapak Pendeta Kaine. Pergi ke rumah dan saya masih dengar Bapak bicara. Anak saya
Bapak supaya bisa diterima. Tuan anak saya supaya bisa diterima sekolah ke Serui. Lalu Bapak pendeta Keine bilang, anak Bapak umur berapa? 10 tahun. Masih muda. Harus kembali sekolah. Itu mungkin membuat Bapak saya tidak lupa. Begitu permohonan dari Bapak Kepala Sekolah bilang semua kelas yang kemarin tamat 51 harus masuk sekolah. Akhirnya saya didesak oleh Bapak dan Mama harus masuk sekolah. Saya sudah 1 tahun di luar sekolah, saya tidak mau masuk sekolah. Sampai saya ke Gejem, sekolah di Gejem pada tahun 1956 GKI berdiri sendiri selaku gereja. Mungkin menurut saya pada waktu itu kaum ibu mulai berkembang. Memang menurut sejarah ibu-ibu sudah dimulai dari Mansinam oleh Ibu Van Hassel, sudah mulai Maria Marta, dan itu tidak hilang, berkembang terus dalam gereja sampai GKI berdiri sendiri. Ketua sinode dan semua yang ada di gereja mulai berpikir untuk bagaimana kaum ibu ini harus berjalan terus. Sehingga kami yang di sekolah dilatih untuk pergi ke kaum ibu. Jadi saya di tahun 1956 sudah di kelas 6 harus pergi ke Genyem besar, ke Yakutim, ke Cimo dengan teman satu. Dengan papan flanel, gambar-gambar cerita Alkitab, menjahit untuk kaum ibu kami jalan. Kami pergi, saya masih ingat, sekali seminggu tiap hari Kamis, setelah dari kelas, cepat makan, angkat papan flanel, gambar, bahan-bahan untuk kaum ibu, kami pergi. Dan keadaan kaum ibu waktu itu memang sederhana, yang ada badan pengurus saja, ketua, penulis waktu itu, sekretaris sekarang, dan bendahara, penasihat, mama nyora, atau ibu yang ada sebagai pegawai di situ. Ya, itu yang menurut apa yang saya alami, yang saya ingin cerita, nanti dari situ bisa diambil kesimpulan bagaimana perkembangan kaum ibu ini. Setelah itu saya harus ke Serui. Karena saya dipanggil oleh kepala sekolah memilih sekolah sendiri karena saya punya nilai lebih tinggi dari teman-teman. Ya, saya tidak sombong, tetapi saya bangga dalam Tuhan. Saya pilih ke Serui. Di Serui kami sekolah juga Nona Joke van der Lek dan Suster Brechtje Polkert ada di sana, saya kenal. Kalau kami pergi sekolah nanti hari kaum ibu, mereka panggil kami untuk ikut. Ada wanita yang sekolah di sekolah guru di Odo juga dilatih untuk ambil bagian dalam kaum ibu. Jadi kami juga ikut praktek bagaimana harus urus kaum ibu. Setelah saya tamat dari Serui menjadi guru, saya juga tidak lepas. Saya dipanggil atau diundang terus untuk memberikan apa-apa kepada kaum ibu. Jadi di kaum ibu di kampung-kampung, di tahun 59 saya jadi guru, saya tetap membantu dengan pekerjaan kaum ibu di kampung. Dan di situ ada satu bidan BKIA, Ibu Yael Suombraro, kami dua selalu hari kaum ibu pergi, dia bicara tentang kesehatan ibu dan anak, dan saya bisa membantu dengan pekerjaan tangan. Nah, sesudah itu saya pindah ke Genyem 1 tahun. Dipanggil oleh Tuan Mida yang waktu itu RSB untuk sekolah. Di sana 1 tahun. Setelah itu saya juga tanpa saya tahu saya dipanggil turun ke Hollandia untuk pergi sekolah di Belanda. Dan orang yang pertama membuka pusat di pada bulan Luswan, mereka berjuang juga untuk sama-sama bicara bagaimana
kami perempuan-perempuan dari Niconia, Papua sekarang dikirim ke Belanda sekolah supaya kemudian kembali untuk bekerja mengajar di sekolah Putri SMKK sepertinya sekarang ini SKKP. Jadi kami sekolah di sana, tetapi setelah peralihan tidak selesai 5 tahun, kami sudah harus praktek tetapi kami harus pulang. Ya, begitulah perjalanan saya. Sampai di sini kembali di tahun 63 saya di Polimat mengajar di sekolah. Saya pikir-pikir keadaan begini saya mau kerja apa? Saya kembali ke YPK minta lagi supaya diangkat menjadi guru kembali di sekolah dasar. Akhirnya saya mendapat tempat di Polimat bekerja di SD YPK Polimat. Tetapi tiap sore harus membantu, ada hari kaum ibu tetap membantu. Juga kursus buta huruf dibuka di Polimat 3, saya harus membantu di kursus buta huruf. Nah, begitu saya punya perjalanan dari Polimat, YPK pindahkan saya ke Bukisi, ke kampung asal saya sendiri. Di sana saya mengajar di sekolah kelas 2 dan kelas 4. Tidak lama, tahun 1965, Nona van der Lek pergi ke kampung dan berbicara dengan kepala sekolah dan bapak saya kira ikut percakapan mereka. Mereka berbicara supaya ya kalau bisa saya pindah ke Padang Bulan. Yoke van der Lek tahan mata sampai hampir siang kah mereka duduk cerita. Saya tidak tahu. Sesudah Yoke van der Lek kembali ke Padang Bulan, saya tetap mengajar di sekolah sampai tahun 1966 Bapak meninggal. Lalu Desember saya mengambil keputusan, saya bilang kepada Mama, P3S sudah datang, Nona van der Lek sudah datang bicara, lebih baik saya pindah kepada Bulan. Mama setuju. Ya sudah, saya tulis surat dengan tangan ke YPK, minta untuk pindah ke Padang Bulan. Dan surat saya yang tulis dengan tangan ada dalam map. Masih ada sampai sekarang? Ya, masih ada. Dan setelah itu dari Sinode juga Pendeta Koibur sekretaris membuat surat untuk saya tetap masuk di Padang Bulan. Kerja di sana. Dari tahun 1967 Januari saya pindah ke Padang Bulan. Memang saya pindah ke sana dan bekerja dengan Luswan dan Yoke van der Lek 1967 sampai 1968. Waktu itu ada Sinode Resort Jayapura, Sukarnapura, ada waktu itu Sinode Resort. Pendeta Ori Yokoyoku ketua di Sinode Resort Sukarnapura. Dan Yoke van der Lek bagian sekretaris Diakodia. Kalau saya tidak salah ingat, dia di Sinode Resort. Dia berusaha bagaimana kaum ibu itu berjalan terus, memang tetap berjalan terus, tapi waktu itu dipikirkan supaya ada ibu-ibu penghubung untuk memperhatikan pekerjaan kaum ibu di kampung. Jadi akhirnya di Sinode Resort Sukarnapura ada ibu-ibu penghubung yang masih ingat itu Ibu Lunia Nere untuk ibu penghubung lingkungan Sentani Timur. Di tengah Ibu Nyora Hokoyoku dan di sebelah barat alumni Dorcas Marwase. Mereka itu untuk ibu penghubung di Sentani. Mama waktu itu Mama sudah di saya P2S pada waktu itu. Di P3S ya. Iya, P3S. Iya. Nah, ibu penghubung pertama itu sudah mereka klasis Tanah Merah juga, dan saya tidak begitu tahu bagian-bagian lain, tapi bagian Hollandia
itu ibu-ibu penghubung sudah ada karena Yoke van der Lek dia sekretaris di Sinode Resort Sukarnapura. Pendeta Ori Okoyoku ketua. Jadi sudah dia urus itu ibu-ibu penghubung dan sudah pertemuan pertama tahun 68, saya kira tahu bulan Agustus atau apa, di Depapre nih. Ibu-ibu penghubung punya pertemuan pertama itu. Bagus. Jadi ibu-ibu penghubung waktu itu sudah ada untuk mereka jalan di lingkungan klasis masing-masing untuk memperhatikan kaum ibu. Dan pelayan sosial yang bekerja di jemaat-jemaat di kampung-kampung juga mereka memberi nasihat menjadi teman kerja bersama-sama di kampung. Jadi ibu penghubung untuk PW GKI di jemaat-jemaat, kaum ibu di jemaat-jemaat, tetapi juga untuk memperhatikan pelayan sosial di jemaat-jemaat. Waktu itu Ibu Luswan, terus kemudian Ibu Yoke van der Lek itu masih ada sama-sama dengan Mama Tin, dan sesudah itu kepemimpinan dialihkan setelah itu 68 saya diminta untuk pimpin ini ibu-ibu penghubung punya persekutuan di Sabron Samon. Saya bilang sama Nona van der Lek, saya tidak bisa. Bisa. Nanti kami tolong. Kok bisa pimpin? Nanti kami tolong. Tapi tidak lama datang berita kami masih pergi studi di PNG di Rabau dengan Mama Ibu Yoyo Erari Rumadat. Saya senang tidak jadi pimpin ibu-ibu penghubung punya pertemuan. Saya berangkat ke PNG untuk kursus. Bagaimanapun juga di sana saya tetap di tahun yang kedua mendapat pelajaran tentang kaum ibu. Ibu Erari khusus sekolah minggu dan saya tentang kaum ibu lagi. Praktek ke kampung-kampung saya membantu lagi dengan kegiatan kaum ibu di sekolah sana di PNG di kampung. Setelah itu selesai 2 tahun kami harus pulang, tapi sebenarnya saya dapat nama untuk pergi studi home economic di Fiji. Tapi tidak jadi. Kami harus pulang. Karena Sinode sudah sedang pikir siapa yang harus ganti Luswan. Karena Lus sudah waktu untuk pulang ke Belanda. Jadi kami punya rencana mau libur ke Mount Hagen, Goroka tidak jadi. Sudah kami pulang. Barang semua tinggal, nanti dari Rabau mereka kirim dari belakang. Jadi kami juga cepat berangkat pulang. Sampai di pada bulan baru saya tahu, ini yang membuat kami harus pulang. Ada kebutuhan saat itu, kebutuhan untuk memimpin di padang bulan. Tidak bisa kemana-mana, bikin rencana libur, mau studi lanjut di Fiji tidak bisa, pulang. Ini, memang saya sudah lihat itu dalam mimpi. Tidak tahu mimpi betulkah? Ibu Erari di belakang, saya di depan, satu perahu, kami 2 dayung. Kemudian baru saya mengerti, dia memang Tuhan punya cara yang luar biasa. Ya, jadi di tahun 70 kami juga kembali dan langsung bicara tentang pengalihan pimpinan. Dan kemudian Ibu Tina dan Mimito menjadi pemimpin pertama sebagai orang lokal, orang Papua pertama. Dari orang Belanda terus kemudian dialihkan ke orang lokal Papua sendiri. Terus kemudian waktu itu Mama punya pengalaman bagaimana? Waktu tadinya kepemimpinan masih oleh orang Belanda, misionaris dari Belanda, terus kemudian langsung dikasih ke orang lokal, orang Papua sendiri yang harus memimpin pusat perempuan ini. Itu saya mau sampaikan mengenai pribadi saya, bagaimana rasanya waktu itu. Memang Ibu Swan membawa saya jalan sampai ke gereja di Sion pada bulan, naik ke atas ke P3S, jalan lagi ke bawah.
naik lagi 3 kali putar. Terus bicara dengan saya untuk ambil alih. Saya tidak bersedia. Saya tidak bersedia. Saya tidak tahu bagaimana mau memimpin. Saya tidak belajar kepemimpinan khusus untuk. Tapi Ibu Lu Swan bilang tidak ada orang lain. Iya. Ya, kemudian saya tahu sudah coba mereka tanya, saya siapa sudah menikah, jadi dia bisa. Arnona Menufandu juga dia bisa, dia di sekolah, mengajar di sekolah. Yul Demana, dia di SMK Kota Raja, jadi guru di situ. Ya, yang pulang dari Belanda semua tidak bersedia. Ya, akhirnya saya harus terima karena saya sudah di situ dari tahun 67. Jadi tidak ada orang lain. Joko Panderleak dan Lu Swan bertahan terus. Mau tidak mau, tidak ada perempuan lain. So, harus terima. Iya. Ya, saya bilang. Dengan kalimat pendek saya katakan untuk saya punya diri sendiri. Ya, saya mengambil tempat ini bukan karena saya bisa, tetapi mungkin di tempat ini saya belajar. Itu saya ucapan untuk diri saya sendiri. Yeah. Mungkin di tempat ini saya akan belajar. Jadi akhirnya sudah bulan Desember, saya tidak ingat persis tanggal 18 kah, tanda tangan Yayasan Diakonia Ibu Dokter Gerungan panggil kami Lu Swan dan saya tanda tangan untuk serah terima. Serah terima. Iya. Ya. Iya, ini berarti ada spirit semangat yang ada pada Ibu Lu Swan, tetapi juga Ibu Joke van der Leck. Kemudian Mama Tina harus melanjutkan dengan pekerjaan ini. Dan sejak saat itu Mama mulai memikul tanggung jawab ini dan mulai bekerja dengan teman-teman di P2S atau P3S waktu itu? P3S. P3S, iya. Ya, akhirnya saya harus ambil alih pekerjaan ini dan pada bulan Januari kami lepas Ibu Swan tanggal 4 Januari kalau saya tidak salah ingat. Setelah itu kami menunggu 2 kawan kerja dari Belanda yang diutus oleh gereja Belanda untuk membantu untuk kerja bersama-sama di pada bulan. P3S. Iya. Mama kalau kita lihat pusat perempuan ini nih P2S atau P3S ini kalau kita lihat itu dia menjalankan pendidikan non formal, terus kemudian dia punya dasar berdiri itu jelas sekali karena dia memakai moto kata-kata Bapak Pendeta Rumainum Ketua Sinode pertama. Terus kemudian produk pendidikan non formal pada pusat ini tuh kursus pelayan sosial. Sampai sekarang juga masih ada kursus pelayan sosial. Tetapi di zaman itu bagaimana pusat ini dia mengemas pendidikan ini, maksudnya kursus pelayan sosial terus dengan tenaga pengajar. Kalau kita pikir di zaman itu tuh mungkin sumber daya tuh masih terbatas sekali. Tapi mengingat moto yang diucapkan oleh kata-kata dari Bapak Pendeta Rumainum ini bahwa perempuan juga harus punya bagian di dalam proses perubahan yang ada. Lalu P3S saat itu bagaimana mengembangkan kursus ini dengan semua sumber daya yang ada untuk perempuan? Ya, memang pada waktu itu tenaga terbatas di pusat. Tetapi kami harus berusaha untuk mengembangkan dia terus bagaimana dengan semua program atau mata pelajaran, hal-hal yang harus diberikan kepada kaum ibu melalui
kursus pelayan sosial. Jadi kursus pelayan sosial 1 tahun itu kami selalu berusaha untuk mengundang tenaga dari luar untuk bersama-sama mengajar. Karena kami di dalam sendiri tidak bisa buat semua. Mata pelajaran seperti pertanian, kami harus minta dari Kampung Harapan, guru dari pertanian Kampung Harapan. Lalu pendidikan masyarakat harus kami mengundang dari P dan P, ya, pendidikan dan kebudayaan. Itu Bapak Philip Yoku kami pernah mengundang. Lalu dari pertanian Bapak Pai, kepala sekolah, kemudian Mansiri Sangket, dan kemudian Agus Rumansara, insinyur yang waktu itu jadi Puspenka, tetapi kami mengundang untuk mengajar. Untuk civics kewarganegaraan, kami juga tidak bisa mengajar sendiri. Kami mengundang dari Yoka, dari APDN. Pertama kami mengundang si mahasiswa Otis Danau Merah. Setelah itu Mikael Manufandu ada di Jakarta. Untuk mengajar civics kewarganegaraan. Dan seperti itu ada juga ibu-ibu yang kami mengundang. Ibu Hulda Wanggober, terus Mama Ibu Lunia juga tetap kami mengundang mengajar. Dan ada alumni juga kami ikut mengundang untuk mengajar ini dengan pengajaran yang kami pikir perlu kami mengundang tenaga dari luar. Seperti guru dari SMP, SD Padang Bulan, atau bapaknya Mikael Rumansara dari SD AB. Jadi ini pusat perempuan, tetapi tenaga yang mengajar di situ tidak terbatas pada perempuan saja, tapi bapak-bapak, para lelaki juga ikut mendukung. Dan ini kalau dengar Mama punya cerita tadi, ini mereka ini kebanyakan petugas-petugas pemerintah. Hanya kami minta untuk mereka mengisi, ya, pada waktu luang mereka sendiri atur bagaimana untuk mengisi. Ada yang di sore hari, tapi ada yang bisa pagi, tapi kami berusaha menghubungi mereka waktu yang baik untuk mereka, baru masukkan dalam jadwal. Iya Mama, sekarang ini pusat perempuan ini yang ada di Padang Bulan ini sudah berkembang luas sekali. Bahkan kalau kita lihat dia punya cabang juga, ada satu di Teminabuan untuk wilayah Kepala Burung, kemudian ada satu di Polimo untuk wilayah pegunungan. Bagaimana Mama lihat perubahan ini? Ya, apa yang saya mau katakan, memang bagi saya senang melihat ada cabang-cabang. Dan itu betul perlu sekali. Hanya bagaimana supaya ibu-ibu di jemaat-jemaat atau di kampung-kampung dapat ditolong dengan baik dari pusat ini ke cabang-cabang, bagaimana koordinasi kerja. Ya, memang sekarang ini sudah berkembang hebat. Saya melihat itu sudah bagus. Hanya bagaimana untuk tetap aktif dengan melihat ibu-ibu di jemaat-jemaat. Jadi ya, saya tidak tahu kaum ibu di jemaat-jemaat bagaimana mereka sekarang. Dulu belum ada cabang-cabang, memang ya harus peserta kursus itu praktek atau staf juga harus kunjungan melihat dari dekat perkembangan kaum ibu, lalu membuat laporan atau berdasarkan itu pikir bagaimana untuk selanjutnya. Jadi kontak dengan ibu-ibu
dari pusat itu ada terus, dan sekarang memang sudah maju dengan semua. Tapi bagaimana hubungan antara pusat dengan pekerjaan ibu-ibu di jemaat-jemaat itu memang masih berjalan terus sampai sekarang. Tetapi bagaimana saya mau katakan? Mungkin ini semangat awal yang ada pada P2S sendiri, kemudian jadi P3S, dan kemudian sekarang P3W. Jadi mungkin semangat awal ini yang harus tetap ada, semangat awal untuk memperhatikan ibu-ibu di jemaat bahkan sampai ke kampung-kampung. Kalau kami lihat produk mula-mula ini kan kursus pelayan sosial. Sekarang juga masih tetap ada. Dia menjadi satu kekasan untuk P3W. Karena ini dari awal. Saat ini dikerjakan oleh bidang 1 atau bidang pendidikan dan latihan pada P3W GKI. Menurut Mama, adakah perbedaan pandangan terhadap kursus pelayan sosial ini saat itu, maksudnya saat di zaman Mama, kemudian yang terjadi saat ini dalam P3W sekarang ini? Iya, tamatan sudah berapa angkatan ini? 20 berapa angkatan? 29 yang terakhir. 29. Ya. Mungkin ini dengan perkembangan sekarang sudah begitu banyak hal yang kita lihat, perkembangan di bidang pendidikan, dan lain-lain. Jadi peserta kursus yang datang ikut kursus 1 tahun, mereka memang ada dari SMA, SMP, mereka selesai pendidikan, kembali ke kampung, lalu mereka bisa menolong PW. Tetapi saya tidak tahu sekarang mereka betul ada di tengah-tengah pekerjaan kaum ibu di kampung, pelayan sosial. Itu yang saya sendiri tidak tahu. Pasti ada. Tetapi kalau saya melihat spirit dari waktu itu dengan sekarang, dulu mungkin karena perkembangan masih, saya mau bilang sederhana, segala pembangunan tidak begitu. Jadi itu mereka lebih terpusat untuk memperhatikan pekerjaan kaum ibu. Dan di itu memang dan sekarang dengan perkembangan sudah jauh dari segala pembangunan, pendidikan juga macam-macam, dan mereka yang datang mengikuti kursus pulang ke jemaat, mereka kerja. Tetapi di pihak lain, bagaimana kita sebagai atasan, artinya gereja, untuk melihat mereka ini supaya memanfaatkan mereka dengan baik. Baik. Berarti itu menjadi PR lagi untuk pusat ini, P3W sekarang, untuk melihat peran mereka di kampung-kampung setelah kembali dari kursus. Pelayan sosial yang ada di kampung-kampung, di jemaat-jemaat itu, bagaimana hubungan mereka dengan PW di jemaat, lalu dengan klasis atau rayon, atau dengan seluruh gereja di tingkat sinode dan sebagainya. Bagaimana hubungan itu dengan kita punya produk ini? Apakah masih dimanfaatkan baik? Memang saya tahu ada, tetapi secara untuk menerima mereka penuh sebagai pelayan sosial dan memperhatikan mereka punya pekerjaan dan hidup mereka itu sampai sejauh mana, itu yang saya sendiri melihat
Ya, dulu tidak ada pekerjaan lain, banyak sedikit perkembangan ya. Mereka ini dimanfaatkan dengan baik. Betul, iya. Tapi sekarang seperti tangan kita sudah penuh dengan segala sesuatu, mau pilih yang mana, mau ambil yang mana. Iya. Mungkin begitu di tengah-tengah keadaan seperti itu. Betul. Kita punya tamatan juga seperti mobil yang tidak kelihatan. Mereka memang ada. Jadi mungkin ini satu PR untuk evaluasi kembali. Ya, betul. Ya. Baik. Ini mungkin yang terakhir. Mama Tina, terus kemudian sama-sama dengan Ibu Mareike, terus kemudian kita mengenang juga Mama Lunia Nere yang sudah tidak ada, almarhumah Lunia Nere sudah tidak ada, tapi di P3W semua tahu betul bahwa 3 mama ini selalu memberikan spirit, nasihat untuk pekerjaan-pekerjaan di P3W. Untuk mama sendiri, Mama Tina sendiri, P3W memasuki usia 60 tahun nanti. Kira-kira mama punya harapan apa untuk P3W ke depan? Ya, saya sendiri pribadi sering merenungkan pekerjaan kaum ibu. Bagaimana ibu, orang pertama yang dibaptis seorang ibu. Lalu kaum ibu di tahun 1875 kan, sudah dimulai Maria Marta. Itu berkembang sampai sekarang. Itu pekerjaan kaum ibu sudah berakar. Akar sudah jauh ke dalam tanah. Gampang cabut, saya tidak tahu apa yang nanti membuat akan cabut ini. Tapi harapan saya, pusat ini adalah dapur Papua. Sebagaimana Ibu Mareike dengan menyusun menu untuk mengajar kepada ibu-ibu di kampung-kampung. Kalau saya tidak salah ingat, dapur Papua. Seluruh pusat ini saya minta supaya tetap menjadi dapur Papua. Orang-orang yang bekerja di situ, siapa saja yang datang bekerja di situ, tapi berjiwa Papua untuk melayani semua yang ada di tanah Papua. Ya, saya sendiri mengingat cerita saya sedikit tadi itu. Bagaimana saya didorong sampai di pada bulan. Padahal saya menjadi guru di sekolah. Kalau saya renungkan itu, memang Tuhan menuntun saya dengan cara-cara ini untuk ada di tempat perempuan. Jadi perempuan Papua supaya tetap ada dan ini menjadi wajah orang di mana saja bisa lihat. Perempuan Papua juga bisa mau ada tempat untuk mereka. Mereka bisa urus diri sendiri, urus semua yang ada di tanah Papua. Mama-mama itu biasa urus keluarga, anak, bapak, siapa saja dalam rumah, bisa kasih makan. Ini pusat juga boleh jadi dapur Papua, kasih makan semua orang. Jadi tetap dapur Papua dan semua yang bekerja berjiwa Papua. Di dalam Tuhan menjadi orang di Papua untuk membangun tanah Papua secara khusus. Dan memang ada lain-lain, tetapi itu yang saya mungkin mau sampaikan. Wow, kita punya perbincangan ini sebenarnya membuka wajah ini. P3W memasuki usia 60 tahun ini harus punya wajah yang seperti apa. Jadi tadi dari perbincangan Mama mulai dari awal sampai dengan P3W sekarang, bahkan Mama punya harapan ini menggambarkan P3W ke depan seperti apa. Belajar dari senior adalah sebuah pengalaman, dan pengalaman adalah guru yang terbaik bagi siapapun dan organisasi apapun. Nah, sobat pendengar semuanya, akhirnya kita akan mengakhiri perbincangan ini.
Mama, terima kasih banyak Mama Tin yang sudah menyediakan waktu untuk kita bisa bincang-bincang siang hari ini. Terima kasih Mama, tetap sehat terus, Tuhan berkati Mama. Baik, kita akan berpisah. Jangan mau ketinggalan, nantikan terus episode kami selanjutnya dengan tetap mendengar podcast P3W GKI. Jangan lupa subscribe, like supaya sobat semuanya bisa mendapatkan episode-episode selanjutnya. Akhirnya saya Anatunya, podcast P3W GKI, suara perempuan untuk semua, pamit undur diri. Shalom.